Sudah bisa. Oke. Jadi seperti itu. Jadi saya ulang ya, ketika kita ada fungsi T dari 0, jika kita disuruh menyelesaikan fungsi lapas dari Ft 0, dari mana T lebih kecil 0, kemudian super H ketika 0 lebih kecil T lebih kecil H, kemudian 0 ketika T lebih kecil H. Di situ berarti kita akan ada tiga penyelesaian, karena kan berdasarkan dari tiga ini. Kemudian waktu kita pertama kali lapas kemarin, kita ada ketika lapas adalah Ft dikali dengan E pangkat min St dikali dt. Jadi untuk masing-masing ini berarti kita harus menjumlahkannya. Karena kan kemarin kita di fungsi Laplace kan juga menunjukkan bahwa dia merupakan sebuah penjumlahan ya. Dia merupakan Laplace mempunyai sifat linear ya. Sifat linear berarti dia dari ketiga ini kita bisa menjumlahkannya. Kemudian dari masing-masing ini kita akan mencari kondisi, kita tahu kondisi batasnya di integralnya min tak hingga sampai 0, Ft yang pertama di sini berarti adalah 0, kemudian dikali E min St dt, kemudian yang kedua adalah ketika 0 sampai dengan H, untuk yang kedua ini, 0 sampai dengan H, Ft-nya adalah super H, berarti di sini ada super H, E pangkat min St dt, kemudian untuk yang terakhir ketika T lebih kecil H, berarti di sini H sampai dengan tak hingga ketika 0, karena Ft-nya sama dengan 0, berarti Ft diganti 0 menjadi 0 kali min E pangkat min St dt. Oke, sampai di situ berarti nanti yang bisa diselesaikan yang mana? Berarti kan kalau dikasih 0, di sini nilainya 0. Berarti ini juga 0, berarti kan tinggal fx-nya adalah yang integral 0 sampai dengan H seper H E min ST dt. Ya kan? Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian di sini kita tinggal mengintegralkan. Kalau diintegralkan akan menjadi apa dia? E pangkat min ST, kemarin menjadi apa? 1 per E pangkat min ST jadi apa? 1 per H. Hanya kan tetap, ya kan, dikali min 1 super S kan. E pangkat min S-nya kan di sini akan menjadi super S, min super S karena dia negatif. Ya kan? Ya. Ini dikali ya, bukan dikurangi ya, dikali. Kemudian di sini akan menjadi E pangkat min ST dengan batas 0 sampai dengan H. 0 sampai H. Karena di sini negatif menjadi min 1 per HS dengan batas, HS E min ST dengan batas 0 sampai dengan H. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nanti bisa dipangkatkan untuk yang H-nya berapa, untuk yang S-nya berapa. Oke, silahkan ditulis dulu sebelum kita lanjutkan sampai sini. Kalau ada yang nggak terpaham bisa ditanyakan. Kalau yang belum absen nanti itu ya, bilang. Bu, mohon maaf Bu, Rizky hadir Bu. Oke, Mas Rizky nomor berapa Mas absennya? Muhammad Rizky 21 ya? Antariksa, bukan ya? Muhammad Rizky Kaisar. Iya Bu. Makasih Bu. Muhammad Reza Darmawan hadir Bu. Siapa? Muhammad Reza Darmawan. Bu, Qadar Lumika hadir Bu. Fernanda hadir. Fernanda Sekel. Oke, satunya? Qadar Lumika Bu. Lumika. Oke, berarti yang belum ada Ramses, kemudian Muhammad Nur Ali, Gabriel, sama Yuneke. Yuneke sama Angga Cahya ya yang belum ya. Oke, silakan ditulis dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang belum paham, silakan diikuti.
Sudah? Lanjut, Bu. Lanjut, oke. Saya lanjut ya. Berarti tadi Fs-nya berapa? Fs sama dengan min 1 per H. H apa tadi? AS Hs AS E min min SD dengan batas 0 sampai sampai H. H. Berarti di sini kan dia akan menjadi min 1 per Hs E min apa? S dikali H, ya kan? Dikurangi min 1 per Hs E min S dikali 0, ya kan? Karena di sini kan diganti dengan T-nya diganti H, kemudian di sini diganti 0. Ya kan? Sehingga di sini akan menjadi 1 min Hs E pangkat min SH atau HS min dikali min menjadi positif 1 per HS E di pangkat 0 kan 1. Berarti kan dikali 1. Dikali 1 sehingga menjadi Fs-nya sama dengan 1 min HS E min HS atau SH ya, ditambah dengan 1 per HS. Kemudian jika kita keluarkan hanya akan menjadi 1 per H, kemudian 1 per S min 1 per S E min SH. Atau kalau kalian ingin per HS-nya ya berarti 1 per HS berarti 1 per HS dikali 1 min 1 per E pangkat min SH. Seperti itu. Seperti ini. Atau kalau kalian mau menulis 1 per HS itu kan sama dengan juga 1 min E min SH. Itu juga boleh, terserah mana nanti. Oke. Ditulis lagi, kalau ada pertanyaan ditanyakan sebelum kita lanjut ke sifat transformasi Laplace selanjutnya. Jelas ya di sini ya? Jelas, Bu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Lanjut, Bu. Lanjut, oke. Saya stop share untuk ke PPT ya. Untuk yang tadi kan kita sudah sampai ke sifat yang ke-6, yaitu untuk sifat transformasi pada fungsi. Kemudian untuk yang ke-7 itu adalah untuk sifat yang ke-7 yaitu bila fs sama dengan laplace dari fungsi t, maka di sini laplace dari t pangkat n ft itu sama dengan min 1 dikali pangkat n dikali dn fs per ds pangkat n. Jadi misal untuk T pangkat N, N-nya misalkan 2, berarti di sini akan menjadi min 1 pangkat 2 dikali dengan D pangkat 2 Fs per DS pangkat 2. Jadi N-nya nanti akan mengikuti berapa sih nilai dari pangkat N-nya itu kan pangkat, T-nya kan pangkat, N-nya kan pangkat T. Jadi nanti untuk turunan keberapanya nanti tergantung dari nilai N tersebut. Kemudian untuk contoh soalnya di sini adalah laplace dari T sin TUT. Kalau di sini kan T-nya adalah kalau Tn, berarti kan T pangkat 1, berarti N-nya adalah sama dengan 1, ya kan? Ketika N-nya sama dengan 1, kemudian di situ kalian ada laplace dari sin TUT. Sin T kemarin apa? Untuk dari tabel kalau sin T apa nilainya berapa? Nilai sin T berapa? Ada yang ingat nggak? Nilai sin T-nya itu berapa? Nilai sin T apa? Ada yang ingat kah? 1 per berapa? Per 2 bukan, Bu? 1 per S kuadrat plus 1 enggak? Untuk sin T ya. Sin T. Kan kalau sin KTUT itu kan sama dengan K per S kuadrat plus K kuadrat, ya kan? Yang di tabel. Kalau berarti kan kalau sin T di sini kan berarti K-nya 1, ya kan? Berarti kan 1 per S kuadrat plus 1 kuadrat. Berarti menjadi 1 per S kuadrat plus 1. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Saya. Bisa, Bu, bisa. Berarti di sini untuk yang ke Oke, coba tak jelaskan untuk ini. Jadi kan tadi kita untuk Laplace dari T pangkat N Ft itu kan sama dengan min 1 N D pangkat N Fs per ds kuadrat. Sorry, ds pangkat N. Berarti kan nih fungsi N di sini kan nanti akan menentukan nilai dari masing-masing di sini. Ya kan, kalau di sini N1, berarti kan di sini berarti pangkat 1, min 1 pangkat 1, D pangkat 1 Fs per ds pangkat 1. Tapi kalau D pangkat 2, T pangkat 2, berarti di sini adalah min 1 pangkat 2 dikali D pangkat 2 Fs per ds pangkat 2, ya kan? Kemudian untuk contoh di sini, untuk contoh soal di sini kan kita disuruh menentukan Laplace dari T sin TUT, ya kan? Pertama yang harus kita tahu di sini ada T pangkat 1, berarti otomatis N-nya sama dengan N sama dengan 1, ya kan? Karena di sini adalah T pangkat 1, N-nya adalah 1. Kemudian seperti yang kemarin, berarti kan di sini ada Laplace sin TUT, ya kan? Sedangkan kemarin ketika di tabel, yang tabel transformasi Laplace kemarin, ketika kita ada sin KT T itu sama dengan K per S kuadrat plus K kuadrat.
Ya kan? Berarti di sini K-nya sama dengan 1. Otomatis di sini akan menjadi 1 per S kuadrat plus 1 kuadrat. Sehingga 1 per S kuadrat plus 1 untuk nilai sin T. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita ada ln, ada Laplace dari kok ln sampai Laplace dari P sin T UT. Berarti kan tadi dari rumus itu akan menjadi min 1 pangkat 1 kemudian D dari apa? Dari ini sin UT. Berarti D dari D per DS 1 per S kuadrat plus 1. Bisa dipahami sampai sini? Karena kan sin UT yang di sini tadi adalah nilainya adalah 1 per S kuadrat plus 1. Sedangkan untuk rumusnya ada min 1 pangkat N, berarti kan min 1 pangkat 1 D pangkat N. N-nya kan 1, ya kan? DS, DS-nya berapa? DS-nya adalah 1 juga. Kemudian kita adalah dari DTFT sini, kita nanti akan melapaskan. Lapasnya FT di sini apa? FT-nya adalah sin TUT. Kemudian sin UT tadi kan kita dapat nilainya adalah nilai, 1 per S kuadrat. Sehingga menjadi min 1 pangkat 1, D pangkat 1 per DS pangkat 1 dikali dengan 1 per S kuadrat per 1. Sehingga menjadi min 1 D per DS 1 per S kuadrat plus 1. Kita akan mengecilkan. Oh, ini. Bisa dipahami ya? Sampai sini bisa dipahami. Bisa dikecilin. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami kah? Atau ada pertanyaan? Atau ada yang satu yang bingung? Atau ada sesuatu yang bingung di sini? Ini berarti kan menjadi S kuadrat plus 1. Satunya mungkin agak itu. Bisa dipahami nggak di sini? Ada sesuatu yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Paham ya? Kita kenapa kok kita dapat 1 per S kuadrat plus 1 itu dari sin TUT. Dari sini. Kenapa? Kalau rumusnya kan dari rumus awal di sini. Ketika ada Laplace T pangkat N, FT sama dengan min 1 pangkat N, D pangkat N, Fs per DS pangkat N. Fs di sini adalah Laplace dari dt di sini. Karena dt di sini, Ft-nya di sini adalah sin TUT, maka Laplace-nya adalah 1 per S kuadrat plus 1. Oke, silakan dicatat. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan selama kalau nggak paham bisa ditanyakan. Sebelum kita lanjut.
Gimana? Sudah selesai? Bisa kita lanjut? Lanjut, Bu. Oke, yang lain sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Kita lanjut, berarti nanti ada di sini kan tadi ada apa? Ada kan berarti min 1 pangkat N, sorry ya, tak tulis ya, min 1, kemudian D per DS 1 per S kuadrat plus 1. Seperti ini ya? Betul? Nah, berarti kan kita bisa menulis juga menjadi D per DS S kuadrat plus 1, negatif ya ini ya, min 1. Benar nggak? Sama kan? Kalau ada 1 per S kuadrat plus 1 menjadi S kuadrat plus 1 min 1. Oke. Kemudian ketika kita turunkan menjadi apa? Ada yang bisa? Ketika ada S kuadrat plus 1 min 1, kalau kita turunkan menjadi berapa dia nilainya? Ada yang tahu berapa nilainya? Ada yang tahu nggak? Ada berapa? Ada yang tahu? Ada, berarti di sini ada min. Ya kan, tetap min kan. Kemudian kalau turunan, kalau diturunkan menjadi min berapa dia? Kalau ada min 1 diturunkan dia akan menjadi berapa? Akan menjadi S kuadrat plus 1 min 2. Ya kan, karena min 1 dikurangi min 1. Betul? Kemudian S kuadrat kalau diturunkan menjadi berapa? Menjadi 2S. Ya kan, menjadi 2S. Sehingga di sini bisa juga akan menjadi min 2S per S kuadrat plus 1 kuadrat. Ini nilainya. Gampang kan? Gampang lah. Yang penting kalian bisa hafal aja untuk turunannya seperti apa. Bisa dipahami sampai sini? Bingung? Atau ada yang mau ditanyakan? Jadi yang pertama yang kalau saya turunkan ini dulu, ini diturunkan. Kalau ada min 1 diturunkan kan, sebenarnya kan kalau penurunan kan dikurangi 1 ya, karena negatif kan tetap dikurangi juga, makanya min 1 menjadi min 2. Kemudian di tengah ini, persamaan di tengah S kuadrat plus 1. S kuadrat diturunkan menjadi 2S. Satunya diturunkan kan 0, menjadi di sini hanya 2S di sini. Makanya kalau dikalikan menjadi min 2S per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Seperti itu. Oke, silahkan dituliskan. Kalau ada yang nggak paham, silahkan ditanyakan. Ibu yang pangkat min 2-nya jadi plus ya, Bu, itu, Bu? Yang mana, Dek? Ini? Yang ini? Kah? Atau ini? Yang itu, Bu. Iya, yang itu, Bu. Yang ini? Iya, jadi plus 2 ya, Bu. Karena seper kan? Kalau seper kan berarti kalau min 2, kalau seper kan menjadi positif. Ya enggak? Iya, Bu. Betul. Iya, ngerti.
Ya, oke. Saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke 8 yaitu transformasi Laplace integral. Penerapan kan transformasi Laplace integral. Di sini kita ada jika fs itu sama dengan Laplace dari fungsi ft, maka Laplace dari integral 0 sampai dengan t f t dt itu sama dengan fs per s. Dinilainya seperti itu. Kemudian di sini ada contoh soal. Contoh soalnya adalah bila Laplace integral 0 sampai t f t dt sama dengan t. Di sini kalian sebentar, baterainya habis, sebentar ya. Oke, saya lanjut. Jadi ketika di sini ketika ada contoh, contohnya adalah 8 ya. Contoh soalnya ada ketika integral 0 sampai dengan t f t dt sama dengan t. Di sini kita suruh menentukan transformasi Laplace-nya di sini. Awalnya yang harus kalian lakukan di sini adalah kita akan disuruh mencari kalau nilai ft dt ini kan dia adalah 1 super s, ya kan? Kemudian di sini kita disuruh menentukan fs dari t. Kalau di t yang di tabel kemarin itu untuk t ut itu apa nilainya? Laplace dari t ut. Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak Laplace dari t ut? Apa? Ada yang ingat Laplace dari TUT itu apa? Ada yang ingat nggak Laplace dari TUT? Dimas? Dikri? Mas Kodar, ada yang ingat? Salah satu ada yang ingat kah? Untuk Laplace dari TUT itu apa? Ada yang ingat? Mas Nandi, apa untuk yang FT Laplace dari TUT apa? Atau yang lain? Bentar Bu, lupa. Yang lainnya kemana yang lainnya? Dan nanti diingat-ingat ya untuk apa Laplace-nya, jangan sampai lupa nanti kalau ada soal kalian nggak ingat.
per S kuadrat. per S. 1 per S kuadrat. Jadi kan di sini kita ada integral Laplace, berarti kan kita melapaskan dari 0t ft dt ya kan sama dengan Laplace dari t ya kan. Di sini kita tahu nilainya dari Laplace 0 sampai dengan t ft dt itu adalah sama dengan fs per s. Kemudian tadi untuk Laplace dari t 1 per s kuadrat, ya kan? Betul di sini? Berarti fs-nya itu sama Ya, betul. dengan s per s kuadrat. S per Berarti sama kuadrat. dengan 1 per s. S. Iya. Nilainya ini. Oke, silahkan ditulis. Nanti tak kasih contoh ya. Contoh
Sudah. Sudah, Bu. Ini ada itu ya, ada apa? Dikerjakan untuk latihan. Jadi tentukan ada 2 aja. TL itu yang transformasi Laplace ya. FT ketika dia cos kuadrat T, kemudian yang kedua ini untuk apa, 2 tugas nanti bisa dikerjakan, bisa dikumpulkan sebelum pelajaran minggu depan. Minggu depan nggak bersama kan ya, masuk kan ya? Iya, Bu. Minggu depan libur, Bu. Minggu depan libur. Iya, masuk tuh tanggal 4 Januari kalau nggak salah. 5 Januari kalau nggak salah, Bu. Ya udah, ini berarti untuk apa? Untuk saku liburan, untuk apa namanya? Untuk apa? Latihan Untuk latihan liburan, untuk biar liburan ada acara. Ya sudah, kita akhiri ya kelasnya. Selamat liburan, selamat Natal untuk yang merayakan. Iya, Bu. Ya Bu, selamat berlibur. Ya, Bu. Selamat berlibur, Bu. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya. Selamat siang. Iya Assalamualaikum. Bu, oke Bu. Siap, Bu. Waalaikumsalam. 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 Mau dari Mama tuh. Mau tap cek kah atau perlu apa enggak?